Pemirsa Intens Investigasi, Fuji, si cantik pujaan netizen, kembali menjadi sorotan utama di dunia maya. Namun kali ini bukan karena drama ataupun kontroversi, melainkan karena satu unggahan yang sukses membuat jantung para fans pun berdegup lebih kencang. Ya, seperti diketahui, belakangan ini Fuji pun semakin sering membagikan unggahan dan juga caption di media sosial yang penuh makna, seolah menyimpan teka-teki yang membekas di hati. Tak sedikit yang menduga pesan-pesan tersebut ditujukan untuk Verrell Bramasta. Salah satu unggahan terbarunya pun ramai dibicarakan karena dianggap sebagai kode keras yang mengarah pada sosok spesial dalam hidupnya. Lantas, apakah ini hanya sekedar konten biasa ataukah memang sebuah sinyal halus untuk Verrell bahwa Fuji pun sudah siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius? Bahkan, kabarnya keduanya pun disebut-sebut akan menikah di tahun 2025 ini. Benarkah demikian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bukan Fuji namanya, jika tidak mencuri perhatian dunia maya. Kali ini bukan soal gaya fashionnya yang kekinian atau tingkah lucunya yang menggemaskan. Lewat sebuah unggahannya di sosial media dan sontak mengguncang hati para penggemarnya, Fuji pun terlihat mengenakan gaun pengantin berwarna putih bersih, menjuntai anggun hingga menyapu lantai, sambil memegang sekuntum bunga yang ia dekap di dada dengan kedua tangannya. Wajahnya pun terlihat berseri-seri, seolah tengah membayangkan momen sakral yang penuh haru dan juga cinta. Namun, yang membuat unggahan ini pun semakin bikin baper adalah caption yang ditulis oleh Fuji. Satu kata sederhana, tapi penuh syarat makna, seolah menyimpan berjuta harapan dan juga doa di dalamnya. Sontak saja, para fans pun langsung berspekulasi, dan apakah ini adalah kode keras yang ditunjukkan untuk Verrell Bramasta? Ya, hubungan antara Fuji dan Verrell memang sudah lama menjadi sorotan. Meski keduanya belum secara gamblang mengumumkan status hubungan mereka, namun chemistry keduanya yang begitu kuat membuat fans pun tidak henti-hentinya menjodohkan mereka. Bahkan banyak yang menyebut mereka sebagai pasangan yang ideal, yang pantas untuk bersanding di pelaminan. Menariknya lagi, gaun pengantin yang dikenakan Fuji di unggahan tersebut adalah sebuah foto lama dari tahun 2023. Lalu, kenapa Fuji kembali mempostingnya? Apakah ini hanya sekedar nostalgia atau memang sebuah isyarat dari Fuji? Ya, dalam unggahan lain yang tidak kalah mempesona, Fuji pun kembali memamerkan pesona kecantikannya. Dan kali ini lewat balutan busana-busana elegan yang membuat hati siapapun terasa hangat dan berdebar. Dalam satu momen yang terekam kamera, Fuji pun tampil begitu anggun mengenakan gaun cantik berwarna biru muda. Tak berhenti sampai di situ. Dalam potret lainnya, Fuji pun menunjukkan sisi yang berbeda. Ia pun mengenakan gaun merah menyala, di mana warna merah melambangkan keberanian dan juga cinta. Apakah gaun-gaun istimewa ini adalah bahasa cinta yang hanya bisa dimengerti oleh satu sosok lelaki bernama Verrell Bramasta? Banyak yang meyakini Fuji pun kini sedang berada dalam fase jatuh cinta yang begitu indah. Sebuah fase di mana seorang perempuan akan selalu ingin tampil cantik, sempurna, mempesona, dan hanya untuk satu orang. But if you don't wanna
tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. Selain tampil cantik dengan mempesona dengan balutan gaun pengantin dan juga gaun yang digunakan yang lainnya, Fuji tetaplah wanita yang selalu ingin menunjukkan satu sisi yang begitu tulus, hangat, dan juga menyentuh hati, terutama untuk keponakan tercintanya yaitu Gala Sky. Dalam sebuah video yang beredar, terekam momen manis dan juga lucu antara Fuji dan Gala. Dalam video, Fuji pun tampak sedang duduk manis di kursi. Sementara di sampingnya ada Gala yang ikut menemani. Fuji yang awalnya membuang muka dan pasang wajah jutek manja, tiba-tiba bersuara dengan gaya khasnya dan mencoba untuk menggoda sang keponakan. Lantas benarkah ini adalah sebuah tanda bahwa Fuji telah siap menjadi seorang istri, bahkan menjadi seorang ibu yang akan mendampingi Pharrell kelak nantinya jika benar mereka berjodoh? Kenapa berlindung? Dapat duit dari siapa? Coba lihat, bilang gue tuh. Dapat duit dari siapa? Sina. Dari Kavina. Dari Kavina. THR. Putih Gala boleh donat ke satu. Lebih teriak. Putih Gala boleh donat ke satu. Lebih manis dan lebih teriak. Putih Gala boleh ke donat satu. Pakai uti cantik. Putih cantik boleh ke Gala donat satu. Seperempat aja ya. Kau mau ini? Ya, Kau sangat mau ini? ya. Yes sir. Yes sir. Yes ma'am. Yes ma'am. Bagi dua ya, seperempat doang. There are the things. Sementara itu, dalam kesempatan lain, dalam sebuah video yang direkam oleh sang ibunda tercinta Dewi Zuriati, terlihat Fuji duduk di meja makan dengan ekspresi mengantuk. Sang mama pun berusaha dengan nada penuh kasih menyapa putrinya itu. Lantas benarkah dari semua sikap manja, penuh kasih, dan penuh perhatian itu, Fuji pun sedang membuka hatinya untuk Pharrell? Turning all around. Akhirnya bangun juga nih si cantiknya. Laper ya? Mama dari Mama dari tadi sama papa gak kuat nungguin. Iya gak enak, bangunin terus, mengganggu terus. Mendingan biarin aja dia seperti dia mau bangun jam berapa. Hidup slow living. I like to be educated. Di sisi lain, di tengah euforia manis soal Fuji dan Pharrell, muncullah satu sudut pandang baru dalam melihat hubungan keduanya. Psikolog ternama Bunda Nur mencoba untuk memaknai kedekatan Fuji dan Pharrell dari sisi psikologis. Menurut Bunda Nur, konsep bahagia pada diri seseorang ketika bersama orang lain bisa macam-macam. Bisa jadi karena cinta, bisa jadi karena rasa nyaman, atau bahkan rasa bangga karena berhasil dekat dengan sosok yang diidamkan. Sontak, netizen pun makin bertanya-tanya apakah Fuji merasa begitu bahagia setiap kali bersama Pharrell. Dan apakah Fuji memahami cara unik Pharrell mencintai dalam diam, di mana tanpa banyak kata-kata, tapi penuh perlindungan dan juga penuh penghormatan. Kalau Bunda lihat nih dari sisi psikologinya, apakah itu salah satu bentuk spontanitas bahagia atau memang ada rasa juga sih nih Bun? Konsep bahagia pada diri seseorang saat bersama orang lain ini kan bisa macam-macam. Apa ya, ibaratnya memunculkan rasa bahagia itu bisa macam-macam lah alasannya. Satu, karena bisa jadi dia bertemu seseorang yang memang dia sayangi. Sayang ini dalam arti konteksnya juga berbeda. Ada yang memang karena rasa cinta, dalam arti aku punya perasaan nih, romantisme terhadap dia. Atau rasa sayang karena memang aduh ini adalah teman baik aku gitu ya. Jadi bisa beragam nih konsep bahagianya saat itu. Bisa jadi memang dia ngerasa bahagia bahwa oh, aku ketemu sama orang yang aku sangat banggakan, aku sangat idolakan gitu. Itu kan juga bisa menimbulkan rasa bahagia gitu ya. Atau ketemu seseorang yang memang sulit sekali ditemui, pengen banget bisa kolaborasi bareng, terus ketemu gitu kan, bisa melakukan kerja bareng dan ternyata itu diapresiasi sama orang banyak. Ini juga
juga kan lalu menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Dan itu pastinya akan terpancar secara langsung di hadapan orang lain. Seperti yang kita lihat dari beberapa video-video yang selama ini menampilkan mungkin ya beberapa cuplikan-cuplikan dari sikap-sikap yang ditampilkan sama Pharrell gitu ya. Kita bisa paham bahwa dia memang memiliki keterampilan public relation yang sangat atau tergolong cukup baik gitu ya. Dia sangat santun, membawa dirinya dengan baik. Gestur tubuhnya juga terlihat sangat dijaga untuk memastikan bahwa dia tidak menampilkan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang mungkin bisa mendulang masalah gitu ya. Apalagi lalu ditambah saat ini dia sudah bekerja sebagai anggota dewan yang pastinya mendapat penilaian tidak hanya dari internal lingkup kerjanya, tapi juga kan pasti dari halayak ramai gitu ya. Maka ya pastinya dia semakin menjaga dan membatasi untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, tindak tanduknya, atau mungkin bagaimana dia harus memperlakukan orang lain, kan ini pasti akan mendapat penilaian. Dan dia sadar betul pasti bahwa jangan sampai karir yang baru dibangun ini lalu bisa menjadi rusak hanya karena kesalahan atau cara dia membawa diri yang tidak sesuai dengan tuntutan. Setali 3 uang dengan potret Fuji yang tampak menggunakan baju pengantin dengan ekspresi bahagianya. Sebelumnya, Pharrell pun juga terlihat sangat bahagia usai kabar kedekatannya dengan Fuji. Lantas, hal apa yang membuat Pharrell bahagia? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, setali 3 uang dengan potret Fuji yang tampak begitu anggun, mengenakan busana pengantin dan senyum bahagia yang menghiasi wajahnya. Aura bahagia pun juga terlihat begitu jelas dari sosok Pharrell Bramastha. Wajah yang bersinar cerah, sorot mata penuh kehangatan, dan senyum yang tidak pernah absen dari bibirnya. Itulah gambaran Pharrell belakangan ini. Dari ekspresinya, seolah ada bunga-bunga cinta yang sedang bermekaran di dalam hatinya dan terpancar melalui setiap momen yang terekam kamera. Kebahagiaan yang sederhana namun begitu tulus, makin terlihat nyata sejak kabar kedekatannya dengan Fuji. Jadi begini guys rasanya kalau punya 2 anak, anak cowok, anak cewek. Yang pasti dia perempuan yang mandiri ya, masih muda tapi hebat, produktif. Anak gaul kayaknya, anak gaul Jakarta. Calon istri idaman bukan? Aduh, makasih ya. Ya, jika ditarik lebih dalam, tentu tak ada lagi yang menjadi alasan Fuji dan Pharrell untuk melangkah lebih jauh. Kedua orang tua mereka pun agaknya sudah saling memberikan lampu hijau. Lantas apa kata Haji Faisal dan Vena Melinda mengenai sosok Fuji dan Pharrell di mata mereka? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, jika ditarik lebih dalam, rasanya tidak ada lagi yang menjadi penghalang bagi Fuji dan Pharrell untuk melangkah ke tahap yang lebih serius. Menariknya, kedua orang tua mereka pun tampaknya juga sudah memberikan lampu hijau. Sebelumnya, Pharrell pun sempat mendapat pujian dari Haji Faisal, ayah Fuji. Haji Faisal juga menilai Pharrell sebagai sosok yang baik. Sebaliknya, Bunda Vena pun tidak ragu untuk memberikan pandangannya tentang Fuji. Ia mengakui bahwa Fuji adalah perempuan yang cerdas dan juga pintar dalam membawa diri. Vena pun melihat Fuji sebagai sosok yang begitu mandiri, penuh semangat, dan memiliki kepribadian yang begitu menyenangkan. Ya kalau menurut saya sih si Pharrell ini kan orang baik dan juga pintar. Itu menurut saya sih. Kalau saya soal itu menanggapinya begini ya, karena Pharrell ini kan sudah beda ya dengan dulu. Kenapa? Pharrell ini sekarang sudah bukan lagi public figure aja, tapi seorang pemimpin.
tentu kalau seorang pemimpin dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia bahwa dia bukanlah orang-orang yang yang sembrono menurut saya ya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia tentu berpikir panjang. Terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mendahului siapa, Tuhan yang mempunyai. Tapi supaya jangan terjadi nanti hal-hal yang kurang baik di belakang hari, dia perkenalkan dulu dengan keluarganya. Bagaimana reaksi keluarganya, bagaimana tanggapan keluarganya. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik. Kenal dong, kan waktu itu sama mama papanya Fuji ya, oma opa, Gala, itu ketemuan berapa kali di acara TV. Mereka keluarga yang guyup ya, saya termasuk yang salut, apalagi Fuji dengan usianya yang sekarang, TikToknya luar biasa. Mau belajar gimana caranya bisa berapa puluh juta, itu berarti kan kreatif ya, setiap hari pasti punya ide-ide yang bagus ya, sangat keluarga yang sangat bisa jadi contoh. Intinya yang terbaik buat Feral Atala, siapapun itu, kan seperti aku bilang sebagai seorang ibu, doa itu harus, tinggal siapapun itu bukan kewenangan kita, bener nggak? Iya. Karena jodoh, maut, dan rezeki itu di tangan Allah. Yang penting didoain. Yang terbaik ya, Roro Amin, ya, amin, kita nggak amin, pernah yang tahu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.